Sekali lagi selamat pagi, senang bertemu dengan saudara kembali dalam ibadah onsite kita, setelah kita off 2 minggu ya saudara. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah kita tentang unlogic, yaitu hal-hal yang tidak logis kalau kita mau katakan ada di dalam Alkitab. Tetapi sesungguhnya Tuhan ajarkan kepada kita karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang ilahi. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sering kita nyanyikan. Kita menyatakan dia adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, dan namun seringkali dalam kehidupan kita masih terus berpikir tentang apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita saja. Apa yang bisa terbayangkan oleh kita, apa yang kita bisa doakan atau pikirkan, padahal Tuhan berkata, aku bisa memberikan lebih daripada yang itu. Kita cuma perlu melatih diri kita untuk tidak sekedar bergantung kepada apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa mengerti, apa yang kita bisa nilai dengan berpikir bahwa ini adalah hal yang logis. Kita bisa lakukan sesuatu yang besar waktu kita melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, salah satu saudara yang hari ini kita mau lanjutkan adalah waktu kita bicara soal sesuatu yang tidak logis, sesungguhnya berdoa adalah sebuah tindakan yang sesungguhnya tidak logis kalau kita pikir-pikir. Betul nggak sih? Betul nggak? Waktu kita berdoa, kita seperti bicara kepada diri kita sendiri, atau kepada tembok, atau kepada bantal mungkin di rumah waktu lagi tidur. Waktu kita lagi berdoa, kita seperti eh, berbicara pada diri sendiri dan tidak merasa, tidak melihat ada yang menjawab kita secara langsung. Lalu mengapa kita masih melakukannya? Dan ini ada satu hal yang ingin saya saudara sungguh-sungguh perhatikan adalah begini saudara. Sesungguhnya orang ateis, orang yang mengaku tidak percaya Tuhan itu ada, menurut saudara mereka berdoa atau enggak? Kira-kira. Kalau ada orang ateis, dia tidak percaya Tuhan, dia berdoa enggak sih kira-kira? Coba. Harusnya enggak, betul kan? Tapi menurut penelitian psikologi, saudara, mereka teliti ada sekitar 2.000 orang ateis diwawancara dan mengisi kuesioner salah satu. Dalam kuesioner mengejutkannya begini, saudara. 6% dari orang ateis itu mengaku berdoa setiap hari. 11% itu mengaku berdoa sekitar seminggu atau 2 minggu sekali. Mereka tetap berdoa. Pertanyaan adalah begini, kalau mereka tidak percaya Tuhan itu ada, lalu mereka berdoa pada siapa? Pada tembok, kepada udara, kepada bantal, atau kepada siapa? Dan waktu ditanya lebih lanjut, mengapa mereka berdoa? Mereka katakan mereka berdoa, ini orang-orang yang ngakunya nggak percaya Tuhan, saudara ya. Mereka berdoa ketika mereka merasa terkagum dengan keadaan. Mereka berdoa ketika mereka merasa sedang frustasi, ingin berteriak, lalu mengambil sikap doa. Mereka, waktu mereka merasa sangat bersyukur, mereka berdoa. Walaupun mereka tidak perlu merasa bahwa mereka sedang berdoa kepada seorang pribadi yang namanya Tuhan. Tapi mereka mengambil waktu teduh, mereka mengambil waktu pribadi untuk bersikap tenang dan berbicara, entah kepada diri sendiri atau siapapun. Nah, waktu saya temukan keadaan ini, saudara, faktaan ini membuat saya sangat khawatir. Jangan sampai orang Kristen itu yang mengaku percaya kepada Tuhan juga berdoa lebih untuk kebutuhan psikologis, bukan untuk bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ternyata, saudara, kita bisa jadi seperti 18% orang ateis tadi, yang tetap berdoa lebih kepada kebutuhan psikologis kita, lebih untuk rasa hati kita tenang, daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Saya sangat khawatir. Dulu saya khawatir menemukan bahwa banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi berdoa. Makan langsung makan, tidur langsung tidur, kerja langsung kerja. Dan sekarang saya tambah khawatir, saudara, karena menemukan jangan-jangan ada juga orang Kristen yang berdoa, itu tidak sedang bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi sekedar karena pengen memenuhi kebutuhan psikologinya saja, kebutuhan jiwanya saja. Berbicara kepada dirinya sendiri, untuk supaya dia bisa tenang. Padahal sesungguhnya firman Tuhan mengajar kita, berdoa adalah sebuah tindakan iman yang penuh kuasa. Berdoa adalah sebuah tindakan komunikasi yang kita bangun dengan Tuhan, yang sangat maha kuasa, yang bisa berdampak nyata dalam kehidupan kita kalau kita percaya. Amin, saudara? Amin. Seperti perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 24. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Markus 11 ayat 24, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, Tuhan ngomong sama kita begini, ini Yesus yang ngomong langsung. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena memang betul, kalau kita pikir-pikir, konten atau isi dari doa kita adalah kebanyakan soal kita minta kepada Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Salah nggak itu? Nggak salah, saudara. Karena bahkan Tuhan mengajar kita untuk meminta kepada Dia. Meminta kepada Tuhan dalam doa juga membuat kita benar-benar punya hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti seorang anak kepada Bapaknya yang di surga. Meminta kepada Tuhan dalam doa, itu juga menyatakan bahwa kita itu minta perkenanan, penyertaan Tuhan. Meskipun dengan semua teknologi yang ada, kita bisa lakukan segala sesuatunya sendiri. Tuhan minta kita, mengajar kita untuk meminta kepada Dia, karena Dia mau, meskipun ini nggak logis, kita bisa percaya kepada Dia, bahwa apa yang kita minta dan doakan, bisa kita dapatkan di dalam Dia. Amin, saudara? Amin? Sekarang masalahnya adalah, betulkah kita bisa mendapat apa yang kita minta di dalam doa? Kayaknya gampang banget. Waktu lagi butuh, tinggal minta, dikasih. Waktu lagi butuh, doa sama Tuhan, dikasih. Apakah betul demikian, saudara? Sesungguhnya adalah betul selama begini. Selama kita tetap terus percaya kepada Tuhan, karena itu adalah kunci di mana kita bisa dapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Kita semua udah tahu, kepercayaan membuat hubungan menjadi erat dan kuat, sementara ketidakpercayaan membuat hubungan itu menjadi hancur. Kepercayaan di dalam hubungan itu membangun, sementara ketidakpercayaan di dalam hubungan itu merusak. Waktu yang terjadi adalah ketidakpercayaan, entah itu antara hubungan antar pasangan, atau dengan orang tua dengan anak, atau hubungan bisnis, atau hubungan apapun. Waktu yang terjadi adalah ketidakpercayaan, maka pasti hubungan itu bakal jadi kacau, hancur, penuh sifat saling fitnah, saling meragukan, saling mencurigai, karena nggak ada kepercayaan. Tapi waktu kita punya kepercayaan satu sama lain di dalam sebuah hubungan, kita bakal bisa dapatkan yang terbaik dari masing-masing pihak, saudara. Dan tentu benar begini, kepercayaan itu didapatkan ketika kita menemukan bahwa apa yang ngomongin dengan apa yang dilakukan itu sama. So, kita menjadi tidak percaya kepada orang yang ngomongannya sama tindakannya itu beda. Betul? Orang yang janjinya setia, malah selingkuh. Ketidakpercayaan jadi hilang. Orang yang janjinya jujur, ngomongnya bakal jujur, ternyata bohong, ketidakpercayaan jadi hilang. Kepercayaan jadi hilang. Segala sesuatu yang waktu ketidakpercayaan ada, bakal buat hubungan jadi rusak. Bakal jadi goyah. Dan itu terjadi dengan sesama manusia. Tetapi Tuhan mau kita begini loh, dengan Tuhan, kita bisa selalu percaya, karena kita tahu tidak pernah ada tipu daya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah berbohong atau mempermainkan kita. Dia selalu mengatakan sesuatu dan Dia lakukan. Dia selalu berjanji dan menepati. Dia adalah Tuhan yang bakal melakukannya kepada kita. Karena sederhana. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak berubah. Ada orang yang mengasihi kita karena ada maksud. Bahwa waktu dia sudah dapatkan apa yang dia mau, dia berubah, nggak lagi mengasihi kita. Ada orang yang mengasihi kita, lalu tergoda dengan hal yang lain, lalu dia berubah. Tetapi dengan Tuhan, kalau kita mau terus dapatkan yang terbaik daripada Tuhan, saudara, Tuhan meminta kita untuk selalu percaya penuh kepada Dia, supaya kita bisa mendapatkan selalu yang terbaik dari Tuhan. Pernahkah saudara berpikir, waktu Tuhan berkata, aku mau selalu berikan yang terbaik kepada kamu. Tapi kita tidak mendapatkannya karena kita yang ragu dengan Tuhan. Kita yang mencurigai Tuhan ada maksud apa. Kita yang khawatir bahwa Tuhan nggak pegang janji.
Dan itu akhirnya membuat kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena kitanya yang tidak berpegang penuh percaya kepada dia. Kitanya yang ragu waktu Tuhan sodorin. Kita nggak mau ambil. Kita mikir dulu. Kita selaraskan dulu dengan logika kita. Kita pikir dulu, bisa nggak ya kita dapatkan ini? Kita perlu percaya terus kepada Tuhan, saudara. Terlebih karena seringkali Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Dengan cara-cara yang bagi kita tidak mudah. Tapi Tuhan mau berikan kepada kita yang terbaik dengan cara dia. Tidak selalu dengan cara yang mudah. Saya kasih saudara sebuah kisah. Saya yakin saudara mungkin sudah dengar cerita ini mungkin ratusan atau ribuan kali. Kalau saya pikir-pikir lagi tentang cerita ini, saya udah dengar cerita ini dari sekolah minggu sampai sekarang mungkin udah ribuan kali. Saya udah tulis khotbah, 7 khotbah tentang ini, saudara. Yaitu tentang bagaimana orang Israel dikeluarkan dari Mesir, lalu ditolong Tuhan dengan cara apa? Waktu mereka ketemu Laut Teberau di depan, lalu ada orang Mesir di belakang, mereka tersudut, lalu Tuhan tolong mereka dengan cara apa? Saudara masih ingat ceritanya? Musa pimpin mereka, belah Laut Teberau. Betul nggak, saudara? Kita tahu semua ceritanya bahwa Tuhan bikin, suruh Musa pimpin, laut dibelah, orang Israel nyebrang, lalu orang Mesir ikut nyebrang, waktu orang Israel sudah sampai di ujung sana, lalu orang Mesir semua mati di tengah laut, lautnya ketutup lagi. Betul nggak? Tapi pernahkah saudara berpikir, sesungguhnya kalau Tuhan mau, ada cara yang lebih mudah bagi Tuhan daripada cara itu. Pernah nggak saudara pikir? Kenapa sih Tuhan nggak pakai cara yang lebih mudah dengan cara begini? Contohnya, Laut Teberau di depan, orang Mesir di belakang. Lalu kalau saudara baca kisahnya dengan detail, saudara bakal menemukan Tuhan itu menyuruh malaikatnya pindah ke belakang mengacau balaukan orang-orang Mesir. Saya waktu itu jadi mikir, kenapa nggak pakai cara lebih gampang ya daripada harus belah laut, harus bikin orang-orang Israel tegang, nyebrang di tengah-tengah laut. Bukankah ada cara lebih gampang dengan cara bahwa orang Mesir dibunuh aja pada waktu itu juga selesai. Entah pakai petir kek, entah pakai apa kek. Kan bagi Tuhan itu gampang, betul nggak? Bagi orang Israel juga bakal lebih gampang mengalami itu. Mengapa? Karena mereka nggak perlu tegang. Bisa langsung dilakukan, nggak perlu tunggu. Karena kalau saudara baca ceritanya dengan detail, dibutuhkan waktu semalam-malaman untuk bikin Laut Teberau itu terbelah. Kalau kita jadi orang Israel, di waktu itu, saudara bakal nggak bisa tidur, saudara bakal tegang, semalam-malaman nunggu Laut Teberau itu terbelah, lalu kita nyebrang, lihat kanan kiri ada tembok air. Kalau di buku sekolah minggu itu ada kelihatan ikan paus lagi berenang gitu, saudara. Kalau saya nyebrang di situ, saya bakal takut loh, saudara. Ini air kapan jatuhnya, ini air kapan jatuhnya, saya selamat apa nggak ke depan. Mau seminggu lebih lagi, dia nggak bisa berenang. Kenapa perlu cara yang sesusah itu? Kenapa nggak pakai cara yang gampang? Yang kita percaya, kita sungguh semua percaya bahwa Tuhan itu mampu, betul nggak? Langsung aja, bunuh mati semua, selesai. Mereka langsung pergi. Keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena Tuhan ingin orang Israel dan juga kita terus belajar percaya pada Dia, meskipun Dia seringkali bakal lakukan hal-hal yang tidak mudah bagi kita. Hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita. Hal-hal yang baru, yang belum pernah kita alami, belum pernah kita dengar, bahkan tidak sanggup kita bayangkan. Tuhan mau kita belajar percaya pada Dia begini loh, meskipun kau nggak lihat jalannya sekarang.
Meskipun kau nggak lihat ada pintu keluarnya sekarang, exit-nya nggak ketemu sekarang. Tuhan bilang waktu kamu percaya kepada Dia, apa yang kamu minta kepada Tuhan, apa yang kamu butuhkan, Tuhan pasti berikan. Caranya Tuhan bisa jadi tidak sama dengan apa yang kita pikirkan atau doakan, saudara. Tapi apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Amin. Sama seperti Amsal 3:5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini ada, karena Tuhan tahu, waktu kita berdoa, kita suka maunya pakai hati dan pikiran itu seimbang. Betul? Tapi Tuhan bilang sama kita begini, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan terlalu memegang pengertian kita, karena pengertian kita terbatas, karena meskipun kita sudah belajar sejarah sepanjang zaman, tetapi ternyata Tuhan bisa bikin hal yang di depan, itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal-hal yang baru Tuhan sediakan kepada kita. Amin, saudara? Lalu bagaimana selanjutnya kalau kita percaya kepada Tuhan? Percaya itu bukan cuma sekedar ngomong, saudara. Kita perlu melangkah dalam iman. Karena Tuhan udah ngomong begini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka, ada kata maka di situ, hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan ngomong sama kita begini loh, waktu kamu minta sama Tuhan, begitu kita doa minta sama Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus percaya. Begitu kamu sebut, Tuhan akan kasih. Begitu kamu doa, Tuhan bakal sediakan. Memang tidak detik itu juga langsung diberikan kepada kita. Tidak berarti instan, saat itu juga Tuhan kasih apa yang kita minta. Tapi kata maka di situ saudara, itu bicara soal begini, itu adalah syarat. Kalau saudara mau minta sesuatu dan dikabulkan Tuhan, saudara harus percaya di detik itu juga, waktu saudara minta, saudara percaya bahwa Tuhan sedang menjawab doa saudara sesuai dengan kebutuhan saudara. Amin. Tuhan sedang ingin kita minta, ngomong sama kita begini loh. Percayalah bahwa itu sedang on the way. Percayalah bahwa itu sudah diproses, hanya belum tiba, dan kita nggak bisa terisi. Percayalah bahwa itu seperti begini loh, seperti kita pesan makanan di handphone, atau kita pesan barang di marketplace, lalu kita udah dapat konfirmasi bahwa pesanan Anda sudah diproses. Kita udah dapat konfirmasi bahwa pesanan saudara, order saudara sudah diterima, dan sedang dikirim. Cuma masalah begini, dengan Tuhan, kita nggak bisa trace pesanan kita udah sampai mana. Itu aja bedanya. Tuhan ngomong sama kita begini, kalau kamu mau menerima apa yang kamu minta, begitu kamu minta, percayalah bahwa itu sudah on the way. Dan percaya itu, saudara, bukan sekedar ngomong, tapi kita bersiap untuk menerima apa yang Tuhan mau beri kepada kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ngomong dulu kanan kiri saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ngomong kanan kiri saudara. Ingat saudara, waktu kita minta, Tuhan ngomong begini, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Bukti kita percaya adalah dengan perbuatan, kita bakal bersiap untuk menerima dengan tindakan nyata. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang minta kepada Tuhan hari-hari ini. Apakah saudara sedang minta kesembuhan, atau saudara sedang minta keselamatan daripada Tuhan, pertolongan akan pekerjaan saudara, akan bisnis saudara. Apakah saudara sedang minta dikarunia anak? Apakah saudara sedang minta hal-hal yang lain? Tapi waktu saudara minta kepada Tuhan dalam doa, sudahkah saudara bersiap untuk menerimanya kalau waktunya Tuhan sudah tiba? Sebagai contoh, waktu kita minta hujan contohnya, sudahkah kita sediakan payung untuk bersiap-siap menghadapi hujan? Kalau kita minta hujan karena kita butuh airnya, sudahkah kita siapkan wadah-wadah untuk menampung begitu air hujan itu datang? Kalau kita minta hujan supaya tanaman kita itu tumbuh, sudahkah kita bekerja mengerjakan tanahnya, menanam benihnya, lalu kita berdoa minta hujan karena kita percaya itu bakal datang kepada kita? Karena sekali lagi saudara, percaya itu bukan cuma sekedar kita berkata kita percaya,
Tapi kita perlu melakukannya dengan perbuatan nyata, yaitu bersiap-siap bahwa kita bakal menerimanya. Sudahkah saudara siap untuk terima yang saudara minta? Karena betul saudara, sebagai penutup, ada seorang penulis rohani bernama Charles Spurgeon berkata seperti ini dalam bahasa Inggris, yang ngomong begini, kita nggak bisa selalu bisa trace, lacak, lihat tangan Tuhan itu sedang bekerja. Tapi kita bisa selalu percaya dengan hatinya Tuhan. Waktu kita minta, dan kita percaya tangan Tuhan sedang bekerja, kita tidak bisa selalu lihat bahwa tangan Tuhan itu sedang bekerja. Tapi kita selalu bisa lihat dan percaya pada hatinya Tuhan yang ada di dalam firman yang kita bisa baca, dalam khotbah yang bisa saudara dengar, bahwa saudara bisa selalu percaya kepada hati Tuhan, meskipun saudara belum lihat, belum berhasil trace, lacak, bahwa tangan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Amin, saudara? Amin. Saya berharap saudara hari ini sungguh-sungguh terus berdoa kepada Tuhan, meskipun sesungguhnya bagi orang dunia ini nggak logis. Ini nggak masuk akal. Ini tindakan yang bodoh. Yang herannya, bisa jadi kita lakukan hanya karena kita pengen hati kita tenang. Bukan karena kita percaya Tuhan. Yang hari ini saya ingin ajak saudara benar-benar renungkan adalah, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh percaya. Dan percaya dengan mempersiapkan apa yang kita minta itu bakal kita terima. Karena kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa. Yang bakal bisa bikin hidup kita jadi sungguh tambah luar biasa dari hari ke hari. Amin, saudara? Amin? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami tidak pernah sungkan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan yang mengajar kami untuk meminta. Tuhan yang terus mengarahkan kami untuk percaya waktu kami minta, kami bakal dapatkan. Waktu kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan rasa berserah kepada Tuhan. Meminta apa yang kami rasa kami butuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu berikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk bisa terus tekun, percaya kepada kasih Tuhan. Meskipun kami belum bisa melihat bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam latar belakang kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, ini kami, teguhkan kami, buat kami terus percaya kepada Tuhan, buat kami terus tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, tapi berserah dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Dalam Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.